Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Waalaikumsalam. Ibu Dian Pratiwi selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pemasaran dan teman-temanku yang berbahagia. Baiklah teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi pertama yaitu penyampaian materi dan saya persilahkan untuk Mas Irfan membacakan materi yang pertama. Yang pertama yaitu pendahuluan. Meningkatkan kualitas layanan dan kepuasan pelanggan merupakan hal yang menjadi tujuan bagi setiap lembaga pendidikan. Kondisi ini menuntut setiap lembaga pendidikan untuk menciptakan keunggulan kompetitif agar mampu bersaing secara berkesinambungan dengan lembaga pendidikan lain. Lembaga pendidikan yang ingin berkembang dan mendapatkan keunggulan kompetitif harus dapat memberikan kualitas layanan yang baik. Selain kepuasan pelanggan, loyalitas pelanggan juga digunakan untuk menggambarkan kesediaan pelanggan untuk terus berlangganan dan dalam jangka panjang. Namun bagi lever pelanggan tidak secara permanen bersikap setia atau tidak setia. Loyalitas bukanlah kerekreatifan dari pelanggan, namun lebih merupakan respon pelanggan terhadap tindakan kebijakan pendidikan. Pelanggan yang loyal akan lebih mudah diajak. Yang selanjutnya, yakni pengertian kepuasan. Pengertian dari kepuasan adalah fungsi prefect performance atau kinerja yang diterima atau dirasakan, dan ekspektasi atau yang diharapkan. Maka kepuasan dapat disimpulkan menjadi sesuatu yang dapat didapatkan atas apa yang diinginkan. Apabila yang didapatkan sesuai dengan keinginan, maka kepuasan akan terpenuhi. Begitu juga dengan sebaliknya. Yang selanjutnya, pengertian loyalitas. Loyalitas merupakan istilah kuno yang secara tradisional telah digunakan untuk melukiskan kesetiaan pengabdian kepada negara, cita-cita, atau individu. Griffin menilai loyalitas pelanggan sebagai ukuran yang lebih dapat diandalkan untuk memprediksi pertumbuhan penjualan dan keuangan dibandingkan dengan kepuasan pelanggan. Bagi Lauper, konsumen tidak secara permanen bersikap setia atau tidak setia, sehingga loyalitas bukanlah karakteristik dari konsumen, namun lebih merupakan respon konsumen terhadap tindakan dan bisnis perusahaan. Baik teman-teman, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teori kepuasan pelanggan. Yang pertama itu ada kontras teori yang berasumsi bahwa konsumen akan membandingkan kinerja produk aktual dengan ekspektasi pra pembelian. Nah, apabila kinerja aktual lebih tinggi dari ekspektasi, maka konsumen akan merasa puas. Sebaliknya, apabila kinerja aktual lebih rendah dibandingkan dengan ekspektasi konsumen, maka konsumen akan tidak puas. Selanjutnya, teori kepuasan yang kedua adalah assimilation theory yang berasumsi bahwa evaluasi purna atau pasca membeli suatu produk merupakan fungsi positif dari ekspektasi konsumen pra pembelian. Karena proses ini dikonfirmasi secara psikologis tidak enak dilakukan. Konsumen cenderung secara perseptual mendistorsi perbedaan antara ekspektasi dan kinerjanya ke arah ekspektasi awal. Dengan kata lain, penyimpangan dari ekspektasinya cenderung akan diterima oleh konsumen yang bersangkutan. Selanjutnya adalah assimilation contrast theory. Berpegangan bahwa terjadinya efek asimilasi atau efek kontras merupakan fungsi dari tingkat kesenjangan antara kinerja yang diharapkan dengan kinerja aktual. Apabila kesenjangan besar, maka konsumen akan dipersepsikan jauh lebih baik atau lebih buruk dibandingkan dengan kenyataannya. Sebagaimana halnya kontras teori. Namun, jika kesenjangan tidak terlalu besar, assimilation teori yang berlaku.
Selanjutnya adalah strategi kepuasan pelanggan. Yang pertama, strategi ofensif. Strategi ini terutama ditunjukkan untuk meraih atau mendapatkan pelanggan baru. Strategi ini diharapkan dapat meningkatkan pangsa pasar, penjualan, dan jumlah pelanggan. Hingga saat ini, perhatian perusahaan pada umumnya lebih banyak perusahaan yang menerapkan strategi ofensif, namun hal tersebut tidak cukup baik bagi perusahaan. Karena apabila perusahaan hanya berfokus pada strategi ofensif saja dan mengabaikan strategi defensif, maka kelangsungan hidup perusahaannya akan terancam setiap saat. Baik, selanjutnya adalah strategi defensif. Strategi ini meliputi usaha mengurangi kemungkinan customer exit dan beralihnya pelanggan ke pemasar lain. Tujuan dari strategi defensif ini adalah untuk meminimalisasi customer turnover atau memaksimalkan customer retention dengan melindungi produk dan pasarnya dari serangan para pesaing. Selanjutnya adalah dimensi kepuasan pelanggan. Yang pertama adalah reliability, yaitu keandalan atau kemampuan mewujudkan janji. Kemampuan perusahaan dalam memberikan pelayanan yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya. Kinerja yang harus sesuai dengan harapan pengguna berarti ketepatan waktu. Yang kedua adalah responsiveness, yaitu ketanggapan dalam memberikan pelayanan. Kemampuan untuk memberikan jasa dengan tanggap dan kesediaan penyedia jasa terutama sifatnya yaitu untuk membantu konsumen serta memberikan pelayanan yang tepat sesuai kebutuhan konsumen. Dan dimensi ini menekankan pada sikap penyedia jasa yang penuh perhatian, cepat, dan tepat dalam menghadapi permintaan, pertanyaan, keluhan, dan masalah konsumen. Selanjutnya yaitu dimensi kepuasan pelanggan, yaitu yang ketiga asuransi, yaitu keyakinan atau kemampuan memberikan jaminan pelayanan. Kemampuan penyediaan jasa untuk membagikan jasa kepercayaan dan keyakinan diri konsumen bahwa pihak penyedia jasa terutama karyawan mampu untuk memenuhi kebutuhan konsumennya. Mencakup pengetahuan, kemampuan, kesopanan, dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki oleh para karyawan. Dan yang keempat yaitu empati, yaitu memahami keinginan konsumen. Perhatian secara individual terhadap pelanggan seperti kemudahan untuk berkomunikasi yang baik dengan para karyawan,
dan usaha perusahaan untuk memahami keinginan dan kebutuhan pelanggan. Dan yang kelima yaitu tangible, yaitu tampil fisik pelayanan. Kemampuan perusahaan dalam menunjukkan eksistensinya pada pihak luar. Penampilan dan kemampuan sarana dan prasarana, fisik perubahan serta keadaan lingkungan sekitarnya merupakan bukti nyata dari pelayanan yang diberikan oleh pemberi jasa. Selanjutnya yaitu cara meningkatkan kualitas layanan. Di sini yang pertama yaitu hubungan antara berbagai dimensi kualitas layanan dan dimensi kepuasan pelanggan. Yang kedua yaitu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. Dan yang ketiga, maaf bentar. Hilang. Dan yang ketiga yaitu mengidentifikasi service quality seperti sustainability, reliability, responsiveness, asuransi, empathy, branding, marketing, dan komunitatif yaitu MOM. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi. Saya sebagai moderator mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata. Dan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.